Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kenikmatan kita untuk dapat menjalankan segala bentuk aktivitas duniawi kita. Terlebih lagi bersyukur kita karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan menggerakkan langkah kaki kita dengan niatan yang sama, yakni ingin menjaga istiqomah dari majelis ta'lim kita, majelis zikir dan tawasul kita. Harapan kita semoga apa yang kita jalankan, yang Allah berikan dari kesempatan ibadah yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cahaya baginda kita dapat menikmati indahnya dan mulianya agama ini. Kita dapat menikmati hari-hari yang sangat dinanti, hari-hari yang begitu dirindu oleh orang-orang yang telah mendahului kita, hari-hari yang kadang menjadikan penyesalan bagi orang-orang yang sudah kehilangan waktunya. Ini bagian dari keagungan yang Allah berikan pada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan segenap rasa cinta kita kepada baginda, mari kita di waktu sisa kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini isi kekosongan waktu kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bukti kita cinta itu, kita senantiasa tidak ingin kehilangan momen, tidak ingin kehilangan ingatan kita, sebagaimana kita tidak ingin kehilangan cinta kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Karena begitu besarnya cinta Nabi kepada kita di saat beliau ingin menutup dari kezahiran beliau di alam dunia. Karena yang begitu dirindu adalah kita. Mudah-mudahan dari ikrar cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan alasan Nabi menganggap dan merindukan kita kelak yaumul hisab, dan juga akan mendapatkan dari beliau syafaatul uzma yang agung dan mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini atau saat ini sudah berada di 8 ya, awal daripada bulan Dzulhijjah. Kita udah masuk nih. Yang bahasanya adalah tarwiyah ya. Hari yang mana salah satu dimuliakan masih di dalam lingkup itu. Maka hari tarwiyah ini dikisahkan adalah hari persiapan ya. Hari di mana para jamaah waktu itu ya membawa bekal air, karena tahu kalau lagi zamannya kering ya atau gersang di gurun itu pasti memerlukan perbekalan sebelum berangkat kepada hari Arafah ya, keagungan haji itu sendiri. Nah, dari persiapan itu ada waktunya bagi kita yang tidak berangkat adalah hari perenungan ya, hari berfikir. Tapi bagi yang mereka berangkat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menjadi tamunya, ini adalah hari persiapan ya. Perbekalannya, persiapan mentalnya, segala sesuatu yang memang
akan memudahkan perjalanan ibadah mulianya di Arafah. Ya, karena memang haji yang paling dinanti dan menjadi syarat utama adalah Arafah. Ya. Karena di dalam hadis dikatakan tidak ada haji tanpa Arafah. Jadi Arafah ini bagian dari syarat mutlak untuk berhaji. Dari 8 Zulhijjah ini adalah merupakan yang dikatakan tadi menuju langkah kepada hari Arafah dengan persiapan-persiapan. Ya, karena memang di sana sumber air kan kurang. Maka orang yang berhaji itu di hari Tarwiyah ini nyiapin segala sesuatu, terutama perbekalan air. Sebagian ulama mengaitkan hari Tarwiyah adalah perjalanan spiritual Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada malam penyembelihan, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada hari Tarwiyah ini Nabi merenungkan mimpi yang beliau terima, ya, di saat wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu adalah bagaimana menyampaikannya kepada anaknya, bagaimana cara beliau menjalankan itu. Ini yang dikenal dengan persiapan untuk menjalankan itu adalah persiapan hari Tarwiyah. Nah, khusus pada puasa hari Tarwiyah, ya, ini ada satu amalan soleh yang dianjurkan untuk kita di dalamnya berpuasa. Ya, keutamaan puasa Tarwiyah salah satunya diperselisihkan oleh para ulama, karena memang ada beberapa hadis yang dikatakan berlebihan atau palsu gitu. Tapi untuk fadhilul amal ini sangat relevan untuk dijalankan. Salah satu yang kita harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ma'ruf dikatakan, "Saumu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sanah allati qablahu wa sanatul ladzi ba'dah." Ya, ini udah ma'ruf, udah tahu banget dah kalau puasa Arafah ini keagungannya, ya, di hadis riwayat Imam Muslim adalah puasa yang dapat menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, tapi ulama mengatakan di sini yang akan datangnya ini adalah bagian dari motivasi kita tidak melakukan dosa-dosa setelah kita menjalankan puasa Arafah. Jadi terikat dengan hidayah, terikat dengan cinta ketulusan, gitu. Maka di sini kedudukan kemuliaannya juga, ya, berada di dalam keagungan yang memang Allah kasih juga di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya jangan sampai kebangetan banget kita kehilangan momen puasa Arafah. Kita pengen ngejalanin dari awal sampai akhir. Ketika Allah ngasih tahu, harusnya ngelatih diri kita yang kemarin-kemarin. Apalagi pas momennya hari ini adalah hari Tarwiyah, hari persiapan. Sini kita disuruh untuk mempersiapkan segala bentuk amalan-amalan sunnah supaya enggak kaget waktu kita menghadapi kemuliaan hari Arafah. Sama sebagaimana para hujjaj itu mengalami satu momentum yang sakral ketika Yaum Arafah, tidak lagi terkotak-kotak dengan kebutuhan duniawinya. Jadi yang namanya kebutuhan di Yaum Arafah itu udah benar-benar bikin kebutuhan duniawinya itu udah ada di samping kanan kirinya. Jadi jangan sampai lagi sibuk nyari-nyari makan, sibuk nyari minum, nanti ada perselisihan ini itu, rebutan ini itu. Gitu. Yang dimaksud adalah persiapan ketika momen kemuliaan hari Arafahnya, ya, itu betul-betul dapat kita jalankan dengan baik. Kalau kita berhaji, nah terbias dengan itu atau terkiaskan dengan itu bagi yang tidak berhaji, maka mempersiapkan juga, ya, supaya di hari puasa Tarwiyah ini juga ada apa? Ada keutamaan supaya kita nggak kaget waktu kekhusyuan di puasa Yaum Arafah.
Terdapat hadis sahih yang secara khusus menyebutkan pahala tertentu bagi tarwiyah, bagi puasa yang berpuasa tarwiyah. Ini puasa yang disebutkan adalah keutamaan yang kita tahu di 10 hari pertama. Hadis sahihnya itu. Supaya ada bentuk kesungguhan bagi seorang muslim ya yang betul-betul ingin niat berangkat menuju keagungan hari yang sama-sama dinanti adalah dengan mengikhlaskan diri kita. Kalau yang kemarin pada masih belum sempat puasa karena kerjaan, siapin dah besok. Terutama masuknya di momen-momen hari Kamis yang Nabi sendiri mencintainya. Ada beberapa yang dikaitkan bahwa ketika ada kesunahan di hari-hari tertentu, Nabi lebih memilih hari Senin atau Kamis. Nah sekarang kebetulan ini nggak ada kebetulan juga sebenarnya. Allah kasih nikmat kita besok hari Tarwiyah ini ya berada di hari Senin. Anjuran kekuatan yang lebih mendominasi alasan itu untuk kita ngejalanin. Jadi nggak ada lagi saya mah pilih aja hari 9-nya, hari Arafahnya. Itu. Jangan pilih cuma hari Arafahnya doang, puasa Arafahnya. Kita pilih Tarwiyahnya karena memang anjuran ini double. Supaya kita ada perbekalan dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, berbekallah dan bersungguh-sungguhlah dalam berbekal karena berbekal dari pertambahan bekal itu akan menambahkan nilai ketakwaan. Ya, sesungguhnya sebaik bekal dari kita dari beramal soleh itu adalah ketakwaan. Jadi nggak bisa kalau kita pengen ngerasa amalan kita ini standar tapi kita nggak pakai latih. Kalau kita pengen yang istimewa kita ngebelakangin yang standar, nggak bisa. Kan orang milih pengennya yang utama-utama doang. Kalau nggak dibarengi dengan yang standar, memulai yang standar, maka yang utama ini bisa nggak maksimal. Gitu. Kayak orang mau latihan lari kan kudu pemanasan dulu tuh. Iya. supaya makin terasa makna dan hikmahnya kita menahan diri. Kalau langsung di harinya kita nggak ngelatih sebelumnya, akhirnya jadi ibadah itu nggak terasa indah dan nggak terasa manis. Ngomongin orang masih biasa, zalim ngomong orang masih enjoy aja, nggak ada beban, cuma nahan lapar doang. Ini yang harus dijadikan perhatian khusus lah, ya, supaya ketika hari persiapan itu sebagaimana yang diibaratkan tadi tidak terganggu ya sama situasi duniawi, nggak keganggu lagi nih, ini momen-momen yang penting nih di saat di sana semua wukuf, kita pun merasakan kekhusyuan wukuf. Jadi nyetrum. Ada di dalam riwayat Ibn Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, qalu ya Rasulullah man birru fil hajj, qala it'amut ta'am wa ifsadus salam. Wa ifsadus salam. Yang artinya mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tanda kebaikan haji? Ya, haji itu ada tandanya. Kebaikannya adalah beliau menjawab memberi makan dan menyebarkan salam. Selamat artinya keselamatan. Supaya orang-orang yang tahu bahwa momen-momen haji ini juga ketika kita merasakan diri untuk berpuasa kan terasa tuh laparnya. Bagaimana orang-orang yang lagi punya kebutuhan ekonominya lagi sulit lalu terasa lapar, maka kita membebankan makna yang hakiki dari puasa itu sendiri. Kita tahu, kita mencermati, kita menghayati bahwa ada orang-orang yang kita tahu kan tentang fadilahnya puasa Ramadan, risalah agar kita tahu ada orang yang menahan lapar tapi juga di satu sisi menjaga ketakwaan dan keimanannya, keislamannya. Jadi nggak goyang. Yang ada di dalam riwayat dikatakan kadal faqru an yakuna kufra. Karena orang fakir, orang miskin itu, orang kebangetan kere, dekat sama kekafiran, dekat sekali dengan keingkaran. Ini yang harus kita apresiasi, ada orang-orang yang tetap menjaga iman Islamnya walau dalam keadaan lapar dahaga. Itu. Jadi akhirnya diberikan oleh Allah anjuran-anjuran
oleh Rasulullah untuk memberi makan di saat orang-orang itu membutuhkan di momen-momen haji. Ya. Di sana sendiri kalau kita lagi berhaji, ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang baik gitu, min jami'atil khair, itu bagi-bagiin satu kontainer, dibagiin makanan, isinya ayam satu-satu, karena dia tahu betul makna berbagi di bulan haji. Bagiin, ayo sabilillah, sabilillah. Kalau yang pernah berhaji itu ngerasain, ya, satu kontainer kita sambil lewat sambil jalan, nanti di sana ada lagi, di sana ada yang bagiin susu, di sini ada yang bagiin makanan gratis. Jadi di sana kita baru ngerasain tuh orang-orang yang bukan cuma kaya pada harta, tapi kaya juga sama ilmunya. Udah mendarah daging lah bahasanya. Nah, ini kefadilahannya kita menjaga bahwa keutamaan menahan lapar dan dahaga di samping adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, dia juga ada kesempatan kita untuk mempersiapkan cara kita berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Masih ada penekanannya. Karena 10 hari ini, terutama di Yaumul Arafah, puncak dari penghujungnya ini pasti istimewa. Detik-detik penghabisan itu pasti istimewa. Kita itu kalau pengen yang ujung-ujungnya istimewa kan pengennya husnul khotimah. Gitu. Padahal di bulan Zulhijjah ini, bulan haram, bulan yang disucikan, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah ini memang semuanya mulia. Tapi ada 10 hari yang dikatakan di dalamnya. Nah, 10 hari di penghujungnya ini adalah puasa Arafah. Karena di hari 10-nya Idul Adha, hari betul-betul kita melampiaskan kebahagiaan, hari betul-betul kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan. Jadi penghujung dari nilai amal ketakwaan itu di hari Arafah. Di mana orang-orang yang para berhaji ini dia bermunajat betul-betul, mendoakan kita sebetulnya. Kita yang nggak berhaji didoain, ya. Dijagain, ya Allah jaga mereka, panggil mereka, berikan kemudahan hidup dan perjalanan iman Islamnya. Itu kita didoain. Nah, kita yang di sini kira-kira berasa nggak setruman mereka tuh? Kalau kita berasa, berarti kita beramal soleh dengan menjalankan puasa dengan bersungguh-sungguh. Coba dah, kalau udah Allah kasih 10 keistimewaan itu melebihi daripada apa? Jihad fi sabilillah, kecuali jihad yang habis harta bendanya sampai nyawanya, hanya itu yang bisa mengalahkan 10 hari Dzulhijjah ini. Berarti kan jihad secara umum fi sabilillahnya masih lebih utama amalan soleh di awal bulan ini, terutama di penghujung. Maka persiapkan besok Yaumut Tarwiyah, ya, habis gitu Yaumul Arafah. Yang kemarin-kemarin udah kita anggap itu kebutuhan duniawi kita, nggak tahan ini itu, tapi yang untuk 2 hari ini tolong dijagain, karena penghujungnya juga adalah kita mengorbankan panggilan apa yang memang dianjurkan untuk berkorban. Ya, berkorban itu kan cara pengorbanan. Kalau Nabi Ibrahim adalah apa? Mengorbankan yang paling dicinta, anak yang paling ditunggu, ya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kita juga harus mengorbankan. Persiapan pengorbanan juga ada, yaitu dengan mental, zahir dan batin. Kita lapar, dahaga, nyetrum nggak di hati kita? Khusyuk, iman, penghayatan, nyetrum nggak tuh? Bagaimana seorang Nabi Allah yang begitu punya kedekatan sama Allah masih disuruh lagi berkorban? Ya, nah kita juga kan harusnya mendalami itu. Bagaimana kita mau mengorbankan waktu, harta, ya, ego kita. Misalnya keuntungan dari yang kita dapat, tenaga kita, pengabdian kita kepada sesama, pada guru, kepada kerabat, saudara, anak dan istri, itu kan diminta untuk dikorbankan juga dengan perhatian khusus. Pandangannya kemana? Ngorban ini ke siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bikin kayak tersekat dengan rayuan iblis. Misalnya kita mau sedekah sama keluarga, tersekat dengan bakhilnya kita. Jangan lu sayang, duit capek-capek lu kumpulin, mendingan buat rokok. Sesuap lumayan tuh, coba 1 juta buat kambing misalnya. Coba ngasih 300 buat keluarga. Nah, itu tuh rayuan setan ketika Nabiullah Ismail digoda kala itu. Kita mendapatkan peranan itu juga sebetulnya.
Tapi bagaimana kira-kira? Kita nimpuk nggak tuh setan-setannya dengan timpukan jamarat, ya kan? Pergi lu sono. Gitu. Itu mengkiaskan bahwa perjuangan Nabi Allah Ibrahim yang sampai diabadikan oleh Allah dengan apresiasi sampai sekarang dibawa kesolehannya. Disebut sama kita. Tidak sah kalau kita nggak sebut dan kita doakan beliau di sholat tahiyat kita. Nggak sah sholat kita kalau nggak bersalawat kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, kita kalau menjadi runutan atau warisan cikal bakalnya kekasih Allah, maka kita mengikuti jejak-jejak beliau. Kalau kita cinta penghayatannya benar-benar, kita masuk dalam tahiyat sholat kita itu sendiri. Gitu. Kita masuk dalam doa yang setiap kita ikrarkan itu. Kenapa? Karena kita penghayatannya ingin menjalankan dengan saksama. Makanya dijadikannya hari raya besar Muslim itu ada di 2 hari besar. Dan yang paling besar untuk diapresiasi sebetulnya adalah hari Idul Adha. Kenapa sampai diharamkan 3 hari puasa? Ya ini hari tasyrik. Karena untuk ngebuktiin bahagianya Allah ngasih keleluasaan kepada hambanya. Jangan puasa udah ente buka aja, makan aja. Di situ ada hari kurban yang kuberikan 3 hari itu waktu untuk kau mempersembahkan kepadaku. Bersenang-senanglah, memujilah namaku di dalamnya. Itu aja udah dihitung luar biasa. Maka jangan kita ketinggalan momennya. Kalau tahun ini enggak, ya kita harap mudah-mudahan tahun depan Allah kasih rezeki banyak. Itu. Kalau yang hari ini udah bisa, mudah-mudahan tiap tahun kita diistiqomahin untuk berkurban. Gitu. Jadi ada peningkatan. Ini bukan meningkat malah mundur. malah ngintip dari jauh mana yang mau bagi gua kurban banyakan dikit nih. Makanya penting ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini mengatakan man amila ibn adam ma amila ibn adam yaumun nahri amala ahabbu ila Allah min ikhraqid dam. Yang artinya tidak ada amalan Bani Adam yang pada hari nahar lebih Allah cintai, yaitu daripada menumpahkan darah kurban. Berarti di penghujung itu Allah masih mencintai lagi amalan kurban. Ya, ini kan karena di dalam itu ada ada zikrullah, ada tetesan-tetesan darah yang terus bertasbih kepada Allah, meminta pengampunan, ya kan? Banyak tuh, setiap bulu akan menjadi istighfarnya kita sebagai hamba. Setiap bagian-bagian yang masuk ke dalam darah, setiap orang yang dikasih sedekahnya, dikasih haknya. Nah, ini kan kita pingin tuh nafkah yang Allah berikan kepada kita sepersekiannya ada di dalam jiwa seorang muslim yang melekat di dalam ibadahnya. Kebawa terus tuh sama sholatnya, sama sujudnya, rukuknya. Daging darah yang masuk ke dalam tubuhnya artinya, atau masakan yang dia makan, ya, atau bahagia yang dia rasakan, itu tersimpan terus, terngiang terus, happy, ya, kemenangan yang memang disumbangkan dari orang-orang yang berkurban dengan nafsunya. Kan orang kan kalau ngasih beli hewan kurban kan dia mengorbankan sedikit banyak hartanya. Nah di situ dirasakan sama kita kebesaran Allah ada di dalam setiap seorang hamba. Ini kan ya Allah luar biasa, ini bukan amalan kecil, diapresiasi sama Allah. Ya, dikasih, dibanggain banget sampai takbir setiap kita habis sholat disunahkan untuk dilantunkan. Makanya beda momennya. Kalau bulan Ramadan ditutup Idul Fitri, takbirannya cuma sekali doang kan, malam takbiran. Ini enggak. Ini terasa kayaknya kita dimanja banget sama takbiran. Coba bayangin, takbiran Ramadan aja begitu terngiang-ngiang dengan kita kan. Bagaimana coba? Kemenangan yang memang dirasakan oleh umat muslimin di seluruh dunia. Ya, dari setiap zaman dulu sampai sekarang dan bahkan ke depan. Kita ada di dalamnya, ngikut terus. Kalau kita ini ikut bahagia, ikut senang, ikut menjadi andil bagian dari risalahnya, kita kerasa dimanja terus, ya.
Allah berfirman, daging dan darah kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Ya, di surah Al-Hajj. Jadi kalau kita berkurban itu daging sama darahnya nggak sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah nilai ketakwaannya. Namun dari sisi zatiyahnya, ya, itu sampai kepada kaum muslimin sebagai dasar penghidupan, dasar kebahagiaan. Berarti nilai takwa itu jauh lebih istimewa dibanding zatiyah atau zahirnya. Allah melihat apa? Ketakwaan. Makanya mahal orang yang bertakwa itu. Kita jangan sampai kehilangan hari-hari yang mulia lah. Setiap tahun walaupun kita lalui, kita bahas lagi, kita kupas lagi, kita ingetin lagi. Rasanya kayak besok nggak bakal ketemu lagi. Ini bayangan-bayangan yang menjadi motivasi kita untuk terus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jangan kita kehilangan momen-momen. Makanya dimulailah dari besok ya, kita puasa tarwiyah. Karena kalau orang mau latihan khusyuk, mau latihan ikhlas, mau coba girang bareng-bareng itu, nggak mulai lomba nggak enak. Kita masuk dalam perlombaan itu. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, maka ada keutamaan di dalamnya. Dan hati kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih lembut. Karena di dalamnya ada pengampunan Allah. Di dalam pengampunan Allah ada penerimaan amal soleh kita. Kalau amal soleh diterima, ada ketenangan, kekhusyuan, mudah untuk menerima nasihat, mudah terenyuh kepada ayat-ayat yang dibacakan. Gampang kita menerima hikmah dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang lewat sekelebatan. Gampang menerimanya. Itu tanda amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai nasihat juga bagi orang yang pulang haji, itu juga ada tandanya. Akhlaknya berubah, dia jauh lebih santun. Ini orang-orang kalau udah pulang haji masih begitu-gitu aja. Bukan mabrur, mabur. Ya. Masa kalah sama yang kagak haji? Yang kagak haji jauh lebih merasakan kelembutan, menikmati hikmah, mendalami ibadah. Tapi yang pulang dari haji, nauzubillah. Ini kan macam-macam orang. Nah, makanya dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, salah satunya akan membersihkan penerimaan amal tersebut. Jadi waktu orang berangkat haji, kalau hartanya nggak bersih, ya sama aja, pulang ya bawa kotoran. Jadi nggak ada bekasnya. Tapi ada orang yang tidak berhaji, terus mengamalkan amalan-amalan soleh, maka dia seperti akhlak-akhlaknya orang yang berhaji. Gitu. Apalagi tahu ilmunya tentang amal ibadah yang harus dicari momen-momennya. Maka dia betul-betulan berhaji. Ini mudah-mudahan orang-orang yang kita doakan sebagai hujjaj, ya, para haji yang berangkat diberikan haji yang mabrur, ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat selamat, pulang selamat, membawa haji yang mabrur, tijarah, harta yang melimpah, ya, umur yang sehat, yang panjang, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya beliau-beliau yang berangkat adalah mewakili dari doa-doa kita di sana. Dan kita yang ngedoain mudah-mudahan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat, untuk bisa menjalankan, untuk bisa berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.